Ini dia Vivo X300 Pro yang makin bagus aja. Specs-nya naik banget dari segi chipset baru yang lebih kenceng, baterai lebih gede, terus dapat sensor kamera yang diperbarui, serta sekarang bisa pakai telephoto kit juga biar foto-fotonya makin asik. Jadi sebagus apa Vivo X300 Pro pasti pakai, dan apakah ini bakal jadi smartphone of the year 2025? Langsung aja kita mulai. Untuk seri terbaru ini, Vivo Indonesia menurut saya perlu banget kita apresiasi. Soalnya, nggak seperti seri X200 Pro yang waktu itu butuh sekitar 3 bulan untuk dibawa resmi. X300 Pro ini cuma beda 1 bulan doang dari peluncuran pertamanya di bulan Oktober kemarin. Jadi ini masih anget banget. By the way, ini artinya di 2025, Vivo Indonesia udah 2 kali ngeluncurin flagship. Ya, Januari kemarin mereka ada X200 series, dan di November ini ada X300 series juga, termasuk X300 Pro ya. Jadi mantap ya, makin cepat. Terus untuk handphonenya, ini nih si X300 Pro. Kali aja kalian lupa gitu bentuknya gimana, atau bahkan belum pernah lihat sama sekali. Cerita utama dari seri ini menurut saya masih soal penyempurnaan. Soalnya kalau menurut saya X200 Pro itu plafonnya udah tinggi dan secara spek udah bagus dan masih bagus banget saat ini, sehingga Vivo tuh cuma perlu nambahin beberapa bagian aja untuk bikin X300 Pro ini jadi lebih bagus. Hal pertama yang nggak banyak berubah itu kita bisa lihat dari segi desainnya. Ini sempat saya tunjukin pas video hands-on sebelumnya, dan disitu kelihatan bahwa emang nggak banyak perubahan dari X200 Pro ke X300 Pro. Tampilan di belakang masih mirip-mirip, beda posisi flash aja, yang satu di kiri, satu di kanan. Terus untuk tombol power, volume, speaker, USB-C, dan tempat SIM card, semua masih ada di tempat yang sama. Untuk build quality dari HP-nya sendiri menurut saya tetap berasa bagus, solid banget, nggak ada perubahan material dari versi baru ini, tetap dengan back cover yang masih dilapisi dengan kaca berfinishing matte. IP rating masih komplit, ada IP68, IP69, jadi udah aman dari air dan debu. Lihat lebih dekat ke bagian sampingnya, X300 Pro sekarang punya sisi dan sudut yang kelihatan lebih tegas. Ya, berasa banget pas dipegang tanpa casing begini ya, ini sudut-sudutnya berasa banget. Di sisi samping sekarang juga kita bisa melihat ada satu tombol tambahan yang namanya shortcut button. Inspirasinya sudah jelas dari mana. Kalau untuk default, ya ini untuk atur HP-nya ke silent atau ring dengan tekan terus ditahan, sedangkan kalau dipencet 2 kali itu bakal nyalain center. Nah, di menu setting kita juga bisa ganti-ganti nih, tinggal diatur aja buat apa sesuai dengan kebutuhan. Lanjut masih soal desain, yang baru juga di X300 Pro ini adalah di bagian layarnya yang sekarang dibikin rata. Jadi nggak ada lengkung-lengkungan sama sekali, yang mana saya tahu ini banyak yang suka, termasuk saya. Kalau dari segi spek sebenarnya nggak banyak yang berubah, masih 6,78 inch LTPO AMOLED dengan resolusi yang tinggi, refresh rate-nya up to 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision ada semua udah di sini. Nah, yang beda dan baru di sini ada 2160 POM dimming. Ini adalah fitur untuk mengurangi flicker supaya mata nggak cepet capek, dan seperti emang sudah menjadi kewajiban ya di flagship baru, karena banyakan udah pada punya fitur yang kayak gini. Kemudian kalau kita ngomongin soal visual layar, tentu ini adalah standar HP premium dengan visual yang sangat menyenangkan mata, apalagi dengan kontras dan saturasinya yang tinggi. Saya yakin banyak orang yang puas dan suka sama layarnya. Palingan stick catatan aja nih, buat yang suka foto-foto, namanya juga udah beli X300 Pro, kemungkinan besar kan pasti karena kameranya dong, ya kan? Suka kameranya, pengen foto-foto. Nah, kalau emang pengen foto-foto dengan warna yang bagus, yang lebih akurat, profil warna dari layarnya jangan pakai yang bright. Soalnya di sini saturasinya tuh tinggi banget, sehingga emang warnanya kelihatan keluar kalau kita lihat di HP kita doang. Namun, kalau misalnya foto itu kita transfer ke orang lain, atau mungkin kita lihat di layar yang lebih netral, atau mungkin kita udah upload ke sosial media dan ada orang lain yang lihat di settingan layar yang berbeda, itu warnanya bakal nggak sama. Jadi menurut saya, yang paling aman itu adalah pakai di natural atau di profesional aja. Lanjut ngebahas soal specs lain lagi nih. Nah, di sini chipset yang dipakai sama Vivo adalah Dimensity 9500 yang memang udah mantep sekali secara performa. RAM-nya udah gede juga dan punya storage 512GB dengan UFS 4.1 yang lebih cepat dari seri sebelumnya. Kalau spek di atas kertas, ini sebenarnya udah lebih dari cukup untuk ngasih jaminan performa yang bisa diandelin. Ya, ditambah lagi dengan pengujian Antutu itu sukses dapat angka di atas 3 juta poin. Pada pengguna nyata, kalau menurut saya Vivo X300 Pro ini emang perform dengan sangat baik, dan apapun tugas yang dibebankan itu nggak ada masalah. Pemakaian ringan, ya udah nggak usah ditanya lagi lah ya. Untuk kelas flagship begini pastinya lancar banget, seperti buat multitasking ya mulus semua. Buat dipakai bikin konten juga aman banget, kayak buat ngedit video gitu di CapCut,
lancar jaya banget, editing mulus dengan kecepatan render yang sangat mendukung produktivitas ya. Video 1 menit 4K itu bisa diberesin dalam 10 detik, yang 1080p itu 8 detik. Jadi ya mendingan kita render di 4K aja karena bedanya nggak jauh banget. Terus buat gaming ini juga bagus banget ya. Pengalaman saya dengan kemampuan untuk menjalankan secara stabil. Setting tinggi nggak masalah, dari game standar warga ya, Mobile Legends gitu, sampai game yang emang saya mainin seperti kayak Honkai Star Rail atau Zenless Zone Zero, semua bisa jalan dengan baik di FPS yang memuaskan. Jadi ini nggak cuma HP kamera doang, tapi performa pun dapet banget. Kalau ditanya soal suhu, pasti anget ya, namanya juga dipakai untuk game yang berat, settingnya tinggi, pastinya anget. Tapi kalau ditanya overheat, panas segala macam, sama sekali nggak. Kenyamanan dari HP ini ditambah lagi nih sama kapasitas baterainya yang meningkat dibandingkan versi sebelumnya. Dan daya tahannya terbukti bagus ya, sepanjang saya jadiin X300 Pro ini sebagai daily driver saya. Standby-nya bagus, dipakai intens juga tahan lama dengan screen on time yang bervariasi memang antara 5 sampai 7 jam dalam satu kali charge. Emang tergantung banget kita makainya kayak gimana. Untuk isi baterainya juga udah cepet, ini udah support sampai 90 watt, jadi nggak perlu nunggu lama. Oh ya, yang baru juga nih dari Vivo kali ini di X300 Pro itu adalah di bagian software. Pada akhirnya Vivo mendengarkan banyak masukan dari tahun-tahun yang lalu, dan Origin OS yang dinantikan itu udah nggak disimpan buat di China aja, tapi dipasang global termasuk di unit Indonesia ini. Secara tampilan sih memang berubah ya, dari control centernya, tampilan lock screen-nya, fiturnya juga nambah. Terus yang saya suka juga di sini adalah model menu settingnya yang kita bisa lihat dirombak dan jadi kelihatan lebih simpel untuk dipakai. Selain itu, Vivo juga makin ramah untuk terkoneksi dengan perangkat lain. Contoh buat kirim-kirim file ke iPhone sekarang udah gampang, bisa pakai Easy Share. Terus untuk Office Kit ini juga bagus banget karena mempermudah untuk connect ke komputer. Windows, MacBook itu bisa semua. Jadi gampang untuk transfer foto, screen mirroring, atau bahkan kontrol komputer secara remote dari smartphone aja. Nah, satu lagi, ini bagian terakhir dari Vivo X300 Pro. Nggak lain nggak bukan, kita bakal omongin kameranya. Emang ini bintang banget dan sama sekali menurut saya tidak mengecewakan. Disclaimer, saya nggak ada Vivo X200 Pro saat nge-review video ini, jadi nggak bisa ngasih komparasi hasilnya dibandingkan versi yang sebelumnya. Oke, jadi untuk Vivo X300 Pro, Vivo masih menggunakan setup 3 kamera di belakang yang sukses dari seri sebelumnya. Semuanya masih dengan Zeiss, dari lensa ultrawide, lensa utama, sampai telefoto 200 megapiksel yang saya suka banget. Terus untuk X300 Pro ini ada keunikan nih, karena sensor 200 megapiksel yang HPB EPO itu, telefotonya, adalah kolaborasi Vivo dengan Samsung. Ya, jadi dari tahun lalu sebenarnya mereka memang udah collab ya. Cuma pas acara launching di Shanghai bulan lalu, saya sebenarnya sangat tidak expect ngelihat dua logo merek ini sebelahan di layar panggung dan ada perwakilan Samsung yang naik di panggung. Ya, ini nih masih ada fotonya pas acara ya, kalau ada yang nggak percaya gitu. Ya, jadi emang mereka ternyata berkolaborasi menghasilkan sensor kamera dan hasil yang bagus banget. Habis itu di smartphone ini Vivo juga menawarkan yang namanya The New Pro Imaging Chip VS1. Ini adalah chip yang akan ngebantu pemrosesan gambar untuk meningkatkan kecepatan dari shutter speed, clarity yang lebih bagus, dan juga mengurangi noise. Dia menggunakan teknologi 6 nanometer dari chipsetnya untuk membantu computing supaya hasil foto dan videonya itu bakal lebih bagus ya. Jadi di sini emang Vivo nggak cuma dari segi sensornya segala macam, tapi juga dibantu dengan imaging chip baru si VS1 ini yang meningkatkan dari segi performanya. Terus kalau kita ngomong Vivo juga tentu nggak lengkap ya, karena di seri terbaru ini akhirnya Vivo ngebawain namanya Photographer Kit ya untuk X300 Pro, bahkan X300 itu dapat. Kalau tahun lalu itu kan cuma X200 Ultra aja yang bisa, sekarang yang X300 Pro ini udah bisa. Di sini saya juga ada nih ya, komplit banget. Yang pertama kita bisa lihat ada case-nya. Nih, case-nya. Jujur saya suka banget sama case-nya dari Photographer Kit ini. Bahkan kalau dijual sendiri tanpa kit lensa segala macam, saya bakal tetap pakai karena ini berasa solid banget ya, si casingnya presisi banget, tombol-tombol makin enak ditekan. Bahkan dia di bagian belakang itu ada kickstand, bisa dipakai buat kita nonton video call dan segala macam. Ini enak banget. Terus ada juga nih adapternya untuk masang si telefoto extender ya, dia juga gampang, kayak gini doang, tinggal dipasang di sini. Set. Dan yang saya suka dari si punya Vivo ini adalah dia nggak nutupin satupun lensa yang ada di belakang. Jadi
Ya, walaupun udah dipasang, untuk adapternya ini lensa utama sama ultrawide tetap bisa dipakai, begitu juga dengan telefotonya. Nah, untuk telekitnya sendiri nih, lensanya bisa kita lihat gampang banget untuk dipasang, dilepas, terus build quality-nya juga solid banget dan sama sekali nggak berasa ringkih. Kalau dipegang memang mungkin berasa agak berat ya bagi sebagian orang, tapi tetap menurut saya emang ini sesuatu yang wajar karena aksesoris begini itu buat yang mau-mau aja. Jadi buat mereka yang mungkin pengen foto lebih serius, pengen zoom lebih jauh, baru menurut saya bakal cocok banget punya alat kayak gini. Kemudian untuk lebih lengkapnya lagi, Vivo juga ngasih ring tambahan untuk kita pasang filter. Ukurannya di sini saya lihat 62 mm. Saya nggak punya filter yang lebih kecil ya, saya punya 67, jadi nggak bisa pasang di sini. Tapi menurut saya ini bakal berguna banget buat mereka yang mungkin pengen ngambil foto, video, lock mungkin dengan settingan manual segala macam, karena kan kalau kita ngambil siang-siang ISO nggak bakal bisa lebih rendah banget, pasti ada batas bawahnya sendiri dan biasanya memang akan pakai ND filter supaya bisa lebih gelap lagi atau lebih terkontrol cahayanya. Menurut saya ini akan sangat ngebantu buat mereka yang emang serius pingin pakai HP-nya. Terus biar lebih lengkapnya lagi juga, di sini ada yang namanya camera grip dengan tombol yang menurut saya komplit sekali. Ini bisa ditahan setengah buat shutter, ada slider buat ngatur exposure, ada tombol khusus buat video, dan nggak lupa ini bisa juga jadi power bank ya. Jadi komplit sekali ya. Satu lagi di sini juga ada camera strap. Ini biar experience-nya makin kamera. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai telekitnya, photographer kitnya diselempangin gitu, dikalungin, lengkap dengan lensa gedenya, ada kamera gripnya, ini bisa banget. Jadi emang photographer kit dari Vivo ini adalah satu aksesoris yang akan sangat melengkapi experience foto-foto kalian dengan smartphone barunya Vivo, apalagi untuk maksimalkan dari telefotonya. Untuk hasilnya gimana nanti bakal kita bahas di belakang, tapi sekarang kita langsung lihat dari hasilnya Vivo X300 Pro untuk kamera utamanya dulu. Nah, di sini Vivo semakin mantapkan diri sebagai jagoan kamera smartphone. Dia menurut saya sangat effortless untuk dapetin foto-foto bagus dengan skill foto yang menurut saya nggak harus tinggi gitu. Saya aja dengan skill foto yang cetek begini, asal jepret, kebanyakan itu bisa dapetin foto yang oke banget untuk diposting. Detailnya bagus, karakternya juga tajam, khas Zeiss banget. Warna emang dia punya saturasi yang cukup tinggi karena saya pakainya adalah preset yang vivid. Tapi kalau kalian pengen tone down sendiri itu bisa pilih yang Zeiss Natural. Dari kondisi terang sampai low light ini menurut saya sangat enjoy banget untuk foto-foto. Lensa ultrawide juga hasilnya bagus di sini. Emang kadang-kadang kita masih bisa lihat adalah sedikit shifting warna sama lensa utama tapi nggak signifikan. Masih bisa dipakai dalam kondisi low light dengan hasil yang bagus juga menurut saya adalah poin plus tersendiri dari lensa ultrawide-nya smartphone ini. Terus untuk telefoto, nah ini jagoan ya. Sekali lagi, menyenangkan sekali foto-foto pakai X300 Pro. Mulai dari foto orang buat portrait, foto yang jauh-jauh atau mau bikin komposisi foto lebih padat karena ada telephoto compression ya dengan lensa jauh. Itu semua bisa kalian dapetin di smartphone ini. Saya belum sempat sih cobain untuk kayak konser gitu ya. Tapi kalau untuk foto-foto jauh pas lagi traveling, ini menurut saya udah bagus banget. Sweet spot untuk zoomnya menurut saya maksimal tuh di 30x ya, tapi lebih dari itu sebenarnya masih bisa banget. Cuma itu tuh udah kebantu banget sama AI yang kalau menurut saya nggak jarang bikin fotonya kelihatan jadi kurang natural. Kalau mau foto yang jauh dan tetap proper, menurut saya bisa pakai photographer kitnya tadi ya. 200 mm itu hasilnya mantep. 400, 600 juga masih bagus dengan banyak skenario yang saya coba. Sayangnya untuk telekitnya ini pas datang tuh saya udah pulang sih dari Jepang ya. Jadi nggak bisa cobain pas jalan-jalan di sana. Nah, untuk lengkapin dari experience foto-fotonya, X300 Pro juga masih punya banyak fitur AI pendukung. Seperti di sini ada AI Landscape yang bisa buat kita ganti cuaca, ganti musim, atau bahkan ditambah efek lainnya lagi. Ada juga yang namanya AI Storyboard. Nah, ini bisa kayak dalam tanda kutip ya, memecah foto. Nah, ini berguna untuk foto yang wide shot dengan banyak objek atau subjek. Idealnya ini kita pakai di foto yang 200 megapiksel ya, karena biar tetap dapat tajam ya pas di crop. Tapi kalaupun enggak, kita tetap bisa pakai fitur AI UHD untuk ngembaliin ketajamannya. Lanjut sedikit ke kamera depan, yang ini beneran sedikit sih karena saya kayak keasikan gitu foto-foto dengan kamera belakangnya sampai lupa selfie. Hasilnya tetap bagus kok dan udah autofocus juga, jadi bisa tetap dapat hasil yang tajam. Nggak cuma guna buat foto tapi untuk video juga akan sangat ngebantu. Nah, untuk videonya X300 Pro bisa rekam hingga resolusi 8K 30 di lensa utama. Terus untuk 4K dia bisa sampai 120 fps di semua lensa kecuali lensa ultra wide. Kalau untuk 4K 30 dan 60 itu bisa di semua lensa termasuk di kamera depan ya. Terus buat yang pengen color grading sih juga udah ada mode lock. Jadi buat yang pengen langsung ada warnanya bisa, mau diolah lagi juga nggak masalah.
Oke, jadi ini dia buat sampel video pakai Vivo X300 Pro. Ini kita masih di kondisi agak-agak mendung sore-sore, terang, ya nggak sama sekali nggak bisa dibilang low light, tapi lagi nggak biru juga. Cuma kalian bisa lihat mungkin ya awan-awan mendung di belakang sana. Ini di Ultra 1X. Kita coba ultra wide kali ya, ultra wide-nya. Nah ini lebih lebar, seperti yang bisa dilihat sekarang. Kita balik lagi ke 1. Nah ini kalau misalnya audio juga bisa didengar dengan suara yang nggak terlalu kencang-kencang amat sambil jalan, stabilisasi segala macem. Ya kurang lebih bisa dapat lah ya gambaran dari kamera belakangnya si Vivo X300 Pro. By the way, kita cobain sedikit kali ya untuk lensa telenya. Nah kita lihat ke pohon-pohon itu aja yang ada bunga-bunga. Kita coba pencet yang 3,5. Nah 3,5-nya dapat segini. Kita pencet lagi. Nah, ini lebih dekat di 10x. Nah kita coba dorong lagi 10x-nya. Ini mentok di 20x seperti yang bisa dilihat sekarang. Oke, kita balik lagi ke 1. Karena habis itu kita cobain untuk kamera depan. Nah sekarang ini dia buat kamera depannya Vivo X300 Pro di resolusi 4K 30 fps. Saya kayak gini skin tone warna di tempat yang emang lagi agak-agak mendung. Warnanya bisa kalian lihat sendiri oke atau enggak. Silakan dikomentarin aja. Stabilisasi sambil jalan oke atau enggak. Nah itu ada suara-suara noise dari belakang, ada motor, ada mobil. Ya apakah masih kita kebang aja atau enggak. Ya itu dia hasil dari Vivo X300 Pro. Habis ini kayaknya kita pindah ke tempat lain kali ya, buat ngecek dari hasilnya smartphone ini. Nah ini dia, sekarang kita udah bisa lihat gimana hasil perekaman video dengan Vivo X300 Pro 4K 30 fps. Ini dengan unit yang resmi Indonesia. 1X nya begini. Kita langsung lihat lampu-lampu malam ya, perekaman videonya. Stabilisasi tadi udah ambil jalan. Kita coba ultra wide nya bagus ya, masih oke sebenarnya. Kita balikin ke 1 aja dan langsung kita cobain zoomnya. Nah itu dia, ada zoom, ada tower. Kita coba langsung aja 3,5-nya. Oke 3,5-nya tuh yang tulisan Hitachi masih kelihatan. Kita coba zoom lagi ke 10 aja sekalian. Oke 10 dan kita pentokin ke 20. Itu dia lampu-lampunya, detail-detailnya, besi-besinya masih cukup dapat. Dan kita balikin aja ke 1. Nah itu dia gimana menurut kalian dari performa kamera belakangnya Vivo X300 Pro. Kalau foto mantap, video oke atau enggak tulis aja di bawah. Jadi soal Vivo X300 Pro, kalau kalian emang udah punya budget untuk ngebeli satu smartphone Android bagus yang menurut saya serba bisa, punya kamera mantap, telefotonya wah juara, performa bagus, baterai besar, Vivo X300 Pro ini jelas layak banget untuk dipertimbangkan. Bener-bener ini adalah smartphone yang menurut saya penyempurnaannya tepat dari seri sebelumnya untuk menghasilkan satu produk yang sangat menarik. Saya kayak nggak menemukan kekurangan yang berarti dari smartphone ini karena kekurangan yang sebelumnya ada di X200 Pro itu udah ditambal semua sama Vivo di sini. Mulai dari OS yang ganti jadi Origin sampai kamera depan autofocus, bahkan sekarang udah bisa pakai photographer kit yang buat telefoto itu udah ada semua. Ini menurut saya adalah smartphone yang sangat menarik untuk di akhir 2025 ini. Kalau menurut kalian gimana? Vivo X300 Pro layak nggak sih jadi smartphone of the year tahun ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Untuk sekarang segitu aja dulu buat review yang nggak singkat. Berapa menit tadi di videonya? Panjang lah, pokoknya udah panjang videonya. Makasih banyak nonton sampai video habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.